Tapi ada calon juga yang bicaranya soal seolah-olah problem korupsi itu selesai kalau gaji dinaikkan, kesejahteraan dinaikkan gitu. Tapi kita paham lah ya, kalau orang yang kayak gini kita paham, sama seperti semua program Indonesia itu bisa selesai kalau dikasih makan siang gratis, sama seperti kayak gitu kan. Bisa kayak gitu ininya. Yud, lu jangan ketawa-ketawa yuk. Ini serius ini saya ngomongnya ini. Saya agak keselak Pak. Tadi mungkin makan biji salak. Tunggu aja Mas Novel kalau jadi ketua KPK kan. Waduh. Amin. Atau gubernur DKI? Oh iya, bisa juga lah. Baik, sebelum kemana-mana kita sudahi dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah KPK, masalah pelanggaran-pelanggaran etik, dan banyak lagi masalah lain. Tentunya bersama dengan tokoh-tokoh dan pakar-pakarnya. Ada Pak BW, ada Ketua Wadah Pegawai Yudi, dan Sekjennya Farid Andika. Ketua Wadah Abadi, Ketua Wadah KPK Abadi. Iya, dahsyat memang Yudi. Nggak ganti-ganti deh. Forever. Hari ini kita tahu Firly Bahuri diperiksa dan tapi belum ditahan. Tapi tidak cuma itu Pak BW. Ada berita terkait dengan Dewan Pengawas yang menyampaikan akan segera memeriksa, menyidangkan mungkin 93 pegawai terkait dengan masalah pungli dan pemerasan di rutan. Kalau saya katakan sih bukan pungli ya, suap atau pemerasan mungkin ya. Dan belum lagi masalahnya pimpinan KPK lainnya, temennya Firly Bahuri ini. Banyak banget masalahnya. Alexander Marwata dan Nurul Gufron. Iya, masalahnya banyak itu. Iya. Tapi yang pertama kali mungkin saya ingin dapat gambaran dari Ketua Wadah Pegawai dulu, Pak. Waduh, Ketua Wadah gambaran. Pegawai ini ceritanya gimana? Nurul Gufron klaim loh, dia bilang katanya kasus rutan itu sejak 2018. Yudi waktu itu. Ketua Wadahnya. Ketua Wadah Pegawai. Ini katanya gimana itu? Oh, betul. Ya, tentu kita belum mengetahui secara detail ya apakah 2018 itu hanya sebagai upaya untuk melempar masalah ataupun juga bahwa benar ada ya di 2018 ya, tapi bagi saya ya yang penting terungkap lah. Itu yang pertama Bang. Kemudian terungkap setelah diomongin orang ya, tadinya diam-diam. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua Bang ya, bahwa terkait dengan pungli ini kita tahu bahwa awalnya kan 4 miliar. Iya. Ya kan? Saya udah ngomong 6 miliar dari Iya. awal. Dewas bilang 4 miliar. Kemudian terbukti. Secara fakta itu terjadinya Desember 2021 ya kan, sampai Maret 2022. Iya. Gitu. Artinya tumbuh subur di situ 4M. Kemudian Dewas kemarin menyampaikan ternyata setelah dihitung-hitung lagi 6,1 miliar. Iya, iya. Ya, dengan 93 orang terlibat ya, kemudian disidangkan di etik, sudah ada beberapa yang disidang Bang selama beberapa hari ini. Nah, sebenarnya bagi saya ketika dulu sistem KPK dibuat ya, itu artinya ketika pun ada penyimpangan, ada devian, itu mungkin hanya satu orang. Dan itu terbukti Bang. Loh, emang sistem di KPK sudah bagus, tapi kan orang kan kita nggak ada yang tahu, makanya punya sistem yang bagus. Nah, ketika misalnya ada yang menyimpang, dulu memang ada Bang. Ya kita nggak bisa mengukur misalnya penyidik ada 2, ya kan, terlibat kasus suap, ya kan, tapi kan ditangani semua dan mereka bermainnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ya terkait dengan rutan. Ya kan, terkait dengan pengawal tahanan juga waktu zaman kita tuh 2 lah Bang ada, tapi kan sendirian misalnya menerima uang supaya seorang tahanan yang sedang berobat bisa bertemu dengan keluarganya dipermudah, ya kan, dan itu hanya 300.000 loh Bang. Artinya 300.000 dipecat. Nah, kemudian ada orang yang memasukkan kompor, ya kan, ketika itu gitu kan, supaya dapat makanan, pecat, no mercy, nggak ada ampun. Apalagi itu bukan kejahatan, bukan tindak pidana ya. Iya, apalagi ini Bang, yang memasukkan kompor itu ya. Iya, apalagi ini Bang, ya kan, ini pertama menerima uang. Benar kata Abang,
Pungli itu kan hanya bahasa sehari-hari kita. Iya. Bahasa hukumnya itu adalah korupsi. Nah, sekarang korupsinya jenisnya apa? Apakah gratifikasi? Apakah pemerasan? Iya. Kemudian apakah suap? Ya, itu nanti akan pembuktian. Tetapi yang kita tahu bahwa kalau cuma 1, 2, 3, 10, 20 mungkin itu bisa bilang oknum. Iya. Nah, begitu 93 ya kan bilangnya apa, komplotan. Dan yang paling menarik Bang dari kasus ini adalah modusnya. Iya. Itu benar-benar seperti modus korupsi yang kita tangani. Ya mulai dari apa itu? Mulai dari ada rekening penampung Bang. Ya, terkoordinir kan? begitu? Iya, terkoordinir. Kemudian bagaimana pembagian uangnya? Kita tahu bahwa Dewas menyampaikan ya, ada mulai dari 1 juta, ya kan? Ya. Yang didapat sampai 9 sampai 504 kalau tidak salah yang paling tinggi gitu kan. Ya. Artinya kan yang 300.000 jadi pecat apalagi ini. Oke, untuk pertama PTDH jelas ya. Ya kan lebih baik memotong jaringan yang rusak gitu kan. Karena sudah ada standarnya Bang. 300.000 pecat. Ya kan, masa ini enggak, ya kan. Kemudian yang kedua Bang, bahwa ini kan merusak sistem yang di KPK Bang. Kejahatan mereka tuh merusak sistem Bang. Pertama, ketika jadi berkomplot Bang, artinya kan ketika kan menggunakan ada 2 Bang yang utama yang mereka memasukkan handphone, ya kan. Kemudian yang kedua makanan yang supaya enak gitu ya. Yang berbahaya itu memasukkan handphone Bang, betul. Sehingga tersangka bisa komunikasi, sehingga bisa berhubungan dengan ya macam-macam kan Bang, menginformasikan sehingga ketika penyidik melakukan suatu kegiatan loh kok orang luar udah tahu, ya kan? Nah, padahal kenapa sih orang ditahan Bang? Supaya dia tidak mudah berkomunikasi, dijenguk boleh gitu, tapi kan komunikasi dibatasi dan ada jam besuknya. Nah kemudian yang celakanya orang-orang ini adalah dia menghancurkan sistem Bang. Ya ketika misalnya dulu Bang, kenapa ada satu pelaku gampang Bang, ya ditangani ya, ya karena cuma satu, yang lain baik. Tapi kalau semuanya berkomplot, kan nggak ada yang baik Bang, ya kan? Dan celakanya lagi, ya, yang paling menarik Bang ya, bahwa kasus ini, ya, itu bukan karena adanya whistleblower di situ. Berarti udah integritasnya rusak, ya kan? Mereka pun tidak ada yang melaporkan. Ini kan kalau nggak terbongkar karena misal waktu itu Abang di podcast, ya kan? Nah, kemudian juga Dewas juga menemukan, ya kan? Karena adanya laporan terhadap kejadian-kejadian yang lain ya, adanya dugaan pelecehan, ya, asusila itu Bang. Nggak akan ini bisa terbongkar. Artinya kalau dulu nggak terbongkar itu Bang, diem-diem aja nih semua. Artinya di antara mereka ini Bang, mereka sudah menemukan comfort zone, zona yang nyaman. Itu yang menurut saya terakhir Bang, bahwa korupsi rutan ini jangan dianggap remeh. Korupsi rutan ini jangan dianggap ya hanya kecil, ya kan, dari kasus tangan di KPK ya. Kemudian kasus ini jangan dianggap remeh supaya apa? Supaya ada efek jerak bagi yang lain. Kalau misalnya mereka ternyata ada yang selamat gitu kan, apakah menjamin tidak akan merusak pegawai KPK yang lain? Akan menganggap sama. Ini kan terjadi, kenapa sih yang terjadi? Karena kan ikan busuk dari kepala. Kenapa tiba-tiba busuk beneran? Kenapa ini kemudian menjadi merajalela? Karena mereka melihat ada contoh apa namanya, ketua wakil pimpinan KPK kena etik, hukumannya ringan, malah lolos. Kemudian kenapa juga berkembang subur? Karena kegaduhan di internal KPK. Misalnya kita tahu pemulangan Pak Endar, ya kan, dulu ada pemulangan Rosa, ya kan, kemudian TWK, ya kan, kemudian kecaman-kecaman dari masyarakat. Jadi akhirnya salah satu yang membuat ini subur juga Bang, terakhir, bahwa ternyata ini rutan ini kan ya apa namanya, jadi tempat yang seperti tersembunyi gitu ya. Artinya nggak semua orang bisa masuk ke sana. Ini juga sangat berbahaya. Ini juga harus cari solusinya bagaimana. Kenapa? Karena kita sebagai penyidik aja kita nggak boleh sembarangan Bang masuk ke dalam. Ya kan? Nah, akhirnya ternyata tidak ada mitigasi untuk itu gitu kan. Seperti itu Bang. Menarik sekali itu. Tapi sebelum ke Pak Biwin nanti yang banyak-banyak isu penting. Pasti ya. Ini beliau solution problem ya. Kita ngobrol sama Farid dulu nih. Farid kan pernah jadi ini ya, kalau apa namanya, materi persepakatan pegawai kalau nggak salah ya. Jadi yang ngidang-ngidangkan juga kan, sekjen kan. Betul Bang. Yang menarik begini, ini masalah rutan ini terjadi kan 2022 akhir tahun.
sampai sekarang baru diproses etik setelah setahun lebih, bayangkan. Bukan cuma itu, proses pidana ini diduga ada tidak pidana, ada kejahatan terjadi di situ, tidak dilaporkan. Mau dewasnya nggak melapor, mau pimpinan ataupun pegawai KPK lainnya nggak ada yang melapor. Memang yang perlu kita tahu itu begini, apakah proses pemeriksaan internal itu begitu lamanya? Sebenarnya gimana sih? Baik Bang, ini kita coba bedah lah gitu. Awal kalau dulu Bang gitu kita ada namanya majelis pertimbangan pegawai. Oh, pertimbangan DPP apa tuh dewan pertimbangan pegawai DPP. Jadi ada sidang DPP ketika pegawai itu dinyatakan ada pelanggaran kode etik dan dia dinaikkan ke sidang DPP untuk pelanggaran yang berat katakanlah begitu. Sebenarnya prosesnya tidak terlalu lama Bang ya, gitu. Tidak terlalu lama. Proses di pemeriksaan oleh PI, PI lalu mengundang DPP dulu Bang. Oh, DPP ya. Mengundang DPP gitu, dan dari sidang DPP baru menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan memutuskan. Gitu. Jadi prosesnya tidak terlalu lama ya gitu. Dan kebetulan kami di Wadah Pegawai dulu kan menjadi salah satu majelis ya. Majelis pertimbangan pegawai di MPP-nya itu. Jadi ada 5 majelisnya, salah satunya Wadah Pegawai yang menjadi tanda kutip hakim lah begitu. Dari 4 yang lain nanti ditunjuk itu bisa selevel eselon 1 ya. Di luar anak buahnya. Jadi kalau dia anak buahnya maka dia tidak boleh menjadi majelisnya gitu. Dicari yang lain. So proses tidak terlalu lama gitu dan cenderung cepat gitu ya. Dan yang pasti kalau saya melihat ada satu hal Bang gitu. Ini kan proses ini terjadi bukan serta-merta begitu saja Bang. Ada proses panjang gitu. Saya katakan panjang karena walaupun katakan tadi Gufron bilang terjadi sejak 2018. Saya nggak tahu yang kasusnya Idrus Marham tahun berapa ya? Sekitar segitu lah. Ya, artinya kan gini, yang dulu pernah diungkap gitu loh Bang. Ini jangan dia mengaburkan seakan-akan terjadi 2018. Oh bukan dari zaman gua loh gitu. Yang sebelumnya juga pernah terjadi, tapi nggak yang dulu pernah diungkap gitu. Yang tidak terungkap kan yang sekarang nih. Betul. 2019 baru terungkap sekarang gitu. Abang kalau dulu nggak teriak-teriak di podcast, nggak akan kejadian tuh gitu. Itu bongkar. Artinya proses ini panjang. Ditambah lagi tadi, Yudi tadi bilang tuh, ikan tuh busuk dari kepalanya gitu. Itu mencontohkan Bang bahwa pimpinan KPK gitu itu mencontohkan nih, nggak Firly, nggak Lili, ini dua-duanya I belakangnya nih pas gitu. Lili 2 kali loh Bang melakukan pelanggaran berat seharusnya, bahkan Lili dari awal I di belakangnya Yudi. Iya. Berarti triple IN. Yudi pernah kena juga Pak. Gara-gara Bella Rosa kena dia. Jadi apa namanya, bahwa dia yang pertama itu disarankan untuk mengundurkan diri tapi tidak dilakukan gitu. Saya nggak tahu muka tebal, tembok, nggak tahu malu, saya nggak tahu lagi bahasa yang lebih halus seperti apa ya. Sudah terbukti masih pede gitu untuk mimpin, bahkan setelah divonis pun dia masih ngisi-ngisi membuka acara, saya nggak tahu. Masalah integritas gitu. Buat saya di mana marwah KPK gitu. Buat saya ya ibarat orang sholat loh Bang. Ini KPK diibaratkan sebagai apa? Ujung tombaknya gitu perjuangan pemberantasan anti korupsi Bang. Pemberantasan korupsi. Tapi ketika pimpinan seperti itu, sama aja kan ketika ada seorang imam gitu udah batal wudunya, masa kita mau jadi makmum? Kan nggak mungkin lah Bang. Jadi marwah sudah hilang, legitimasinya sudah hilang gitu. Lalu dia berbicara soal integritas. Saya banyak bertemu dengan beberapa rekan-rekan saya yang masih sampai sekarang masih keep touch Bang gitu di daerah itu. Dia bilang kami sih lebih senang mengundang Bang Novel CS katakan atau teman-teman ex KPK atau yang IM57 gitu yang secara perjalanan sejarah itu jelas gitu berbicara integritasnya dibandingkan dengan KPK itu sendiri. Ya mau nggak mau kita mengundang KPK karena lembaganya kan resmi kira-kira begitu. Tapi bahwasannya chemistry gitu, keyakinannya itu udah hancur Bang. Bagaimana dia berbicara soal integritas? Lawang isinya masalah semua, termasuk Firly. Saya bicara gini Bang, mungkin kita ada yang terlupa Bang. Ketika dia jadi deputi, dia sebenarnya sudah bermasalah. Betul. Sebelum Bang, bukan ketika jadi sudah deputi. Indikasinya apa? Dia tidak melaporkan LHKPN ketika dia menjabat di Polri. Padahal sebelumnya kalau tidak salah dia Kapolda. Kapolda NTB. Dia tidak melaporkan LHKPN. NTB dan Jambi. Ke Jambi juga pernah kan? Dia tidak melaporkan LHKPN tuh Bang. Gitu. Jadi artinya dari dulu sudah bermasalah ini orang gitu. Dan dia jadi pimpinan terbukti dan sekarang kan gitu. Bahwa yang terjadi oleh Firly, dia tidak mengisi LHKPN sebagaimana mestinya atau aslinya atau patut diduga menyamarkan kan gitu Bang. Harta kekayaannya menutup-nutupi. Ini kan contoh sekarang gini, orang suruh ngisi LHKPN gitu. Lalu ASN lain bilang,
pimpinan lu apa kabar? Kan gitu, Bang. Iya. Ini kan kasihan sekali teman-teman di KPK Iya, gitu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ada. Iya. Lalu Tapi soal Firly jangan-jangan Farid salah ini. Gimana, Bang? Soalnya kata Pak Yusril suruh SP3. Pak Yusril suruh baca lagi lah, Bang. gitu. Ya kan? Pak Yusril kan orang pintar profesor beliau, Bang. Iya, Mungkin ada yang terlewat tadi. Seperti Iya. halnya LKPN ketika dia sebelum menjadi deputi. Itu kan mungkin banyak orang miss juga tuh. Iya, Padahal iya. kejadian itu sudah terjadi sejak lama. Artinya kalau sekarang begitu, emang tabiatnya begitu. Dan itu sudah kita ingatkan ketika dia ingin menjadi pimpinan. Termasuk kita sampaikan kepada siapa? Pansel. Kita bilang Datang ke Pansel, kita sampaikan. Bahkan Iya. ketika terpilih pun kita mengadakan demo di Masih depan. inget lo ketuanya Pansel siapa ya? Nah, itu ada yang ngomong lagi kemarin bicara soal integritas. Saya bingung juga tuh. Padahal dia yang memilih gitu. Panselnya kan ketuanya Bu Yenti kan. Nah, iya betul, Pak. Iya. Wah, novel masih Saya ingat. masih hafal itu, Pak. Soalnya kalau setiap kesalahan itu selalu saya catat, Pak. Dan kita sudah menolak, Bang, di depan gedung KPK itu. Pelanggar kode etik dilarang masuk. Itu kan yang sudah jelas alarm dari kita gitu Iya, untuk iya. menyampaikan ini orang nggak bener dari dulu masih dipilih juga. Jadi kejadian sekarang ini kalau bicara dosanya siapa banyak sekali. Iya, Tapi iya. tadi dari kepala, Bang. Lalu merambat kepada tadi yang ada di belakang nih. Kita bicara soal yang ada di rutan. Ini kan banyak levelnya mungkin bukan yang tersorot, Bang ya. Gitu. Dia bukan fungsional yang levelnya tinggi. Kalau nggak salah mungkin admin gitu. Dan lucunya dibela Ali Fikri maaf Bang. Saya suka keceplosan. Ali Fikri bilang ini pegawai Kumham gitu. Iya, Tidak iya. semua pegawai KPK. Bahwa dia lupa gitu bahwa saya tidak tahu, tapi di undang-undang KPK jelas gitu. Pegawai KPK dulu ya di undang-undang sebelumnya pegawai KPK terdiri dari kan gitu. Iya. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap dulu ya. Iya. Dan pegawai negeri yang dipekerjakan istilahnya. Iya. Artinya walaupun dia itu instansinya dari kementerian lembaga manapun, ketika dia masuk KPK, Dia pegawai KPK. Pegawai KPK. Apa sih susahnya ngomong jujur? Katanya berani jujur tuh hebat. Ya dia nggak baca juga. Nah itu ya. Nggak, ya tinggal ngomong iya ada pegawai kan maksud gini masyarakat sudah cerdas Bang. Iya. Iya kan lebih baik mengakui saja kesalahannya. Iya kita sedang berbenah, kita berani ini bongkar semua nggak hanya Iya. 20 30 tapi 93 kita. Itu kan orang pun respect Bang. Iya. Dibandingkan ngelas. Bukan hanya bongkar saja, tapi mestinya KPK berkewajiban melaporkan Betul, Bang. ada kejahatan. Iya Bang. Karena kalau nggak melaporkan dia masalah. Iya, Bang. gitu. Tapi menarik sekali tadi bincangnya, Pak BW. Tadi ketika bicara terkait dengan beberapa isu penting tadi, bicara keteladanan, integritas segala macam, problemnya banyak sekali. Tapi pimpinan KPK kan menyelenggarakan paku integritas kemarin. Paku apa? Paku integritas, Pak. Betul ya. Paku-paku. Dan mengundang para capres dan cawapres. Pak BW kan menyimak kan? Catatannya gimana? Kayaknya datang ya. Tadi saya lihat di belakang gini-gini ya. Sempat kesorot kamera. Dekat-dekat dewas nggak saya. Iya. Bapak salaman sama siapa aja Pak? Ayo, ngaku. Salaman sama siapa maksudnya? Iya, pimpinan di sana Wah, siapa? nggak ada yang salaman lu. Bapak ninja. Hah? Saya tak pantas menyalami mereka. Ngeri, ampun. Siapa Bebe? Ini pas masuk di sini dulu ya untuk coba ini. Pertama gini, rutan tuh jangan dianggap tempat akhir pembuangan para tersangka atau terdakwa. Ujung dari seluruh proses penegakan hukum itu di rutan. Kalau rutannya hancur, hancurlah seluruh proses penegakan hukum sebelumnya. Iya, betul. Karena apa sih? Kan rutan itu kan mau mengembalikan lagi marwah dan kewibawaan orang ini untuk menjadi baik. Jadi kalau di situ rusak, sistemnya rusak. Sebenarnya kita sedang merusak seluruh sistem yang dibangun dari awal. Jadi pemahaman terhadap soal rutan ini juga harus didudukkan. Menurut itu yang paling penting. Memang kalau udah punya ilmu hakikat, ilmu dan rutan kan gini Pak, rutan kan menjadi pengaruh keberhasilan penyidikan dan penuntutan, gitu Pak. Ya? Kalau kemudian di rutan dia tambah jadi bajingan, iya kan nyuap juga. Salah. Betul, masa melakukan korupsi lagi? Iya kan? Nah itu bagian yang pertama ya. Oke, Pak. Terus bagian yang kedua yang menarik adalah kalau jumlahnya 93, Iya Pak. itu artinya sistem loh yang bermasalah loh. Iya. Kita udah nggak bisa sebut tadi saya setuju tuh bukan oknum lagi ini sistem. Apalagi kemudian kalau ada pembagian macam-macam. Kalau komplotan itu masih komplotan bajingan, perampokan yuk. Kalau sudah levelnya itu tuh mafia. Oh, saya ngeri. Naik lagi levelnya.
Udah kayak di Itali, Bang. Ini mafia Sisilia. Penampungan segala. Ada tempat kalau komplotan nggak ada tempat penampungan, dapat bagi-bagi. Oh iya, betul. Rapi. Nggak ada covernya, dia pakai Iya. seperti itu. Nah, itu juga yang menurut saya yang kedua yang menarik untuk dilakukan. Betul. Sehingga kemudian sebenarnya ketika orang ngomong ke pengawasan, pengawasan itu tidak hanya mendetek bahwa orang ini against rule-nya, Iya. tapi sejauh mana sistem yang ada itu Iya. punya pengaruh yang menyebabkan kejahatan terjadi. Menurut saya Dewas akan melakukan kegagalan kalau hanya bisa menegakkan etik dan perilaku, tapi tidak bisa menegakkan sistem yang menyebabkan etik dan perilaku itu bermasalah. Iya. Itu yang menurut saya jadi. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga tadi udah mulai muncul juga nih, saya ambil saja. Apakah kita bisa menjamin dengan 93 orang ini diperiksa itu tidak ada 100 orang lagi yang lain yang ada di belakang mereka? Iya. Apa jaminannya? Teori gunung es yang terlihat ya belum tentu lebih sedikit dari yang tidak terlihat. Iya. Betul. Itu semuanya Pak Yudi yang sudah kemukakan, dia cuma ambil aja satu-satu gitu kan. Iya. Ya, nah, itu yang jadi soal. Nah, sekarang Presiden. Catatannya nih Mas, catatannya. Langsung ke presiden. Lo kan catatannya ada yang menarik nih catatannya. Bapak jangan pinggir jurang, Pak. Kita dalam jurang sih. Ada jurang. Kalau bahasa kerennya bukan di pinggir, kalau di pinggir tuh masih di bukit. Ditubir juga. Ditubir. Di ujung banget. Tinggal. Yang pertama begini Mas, dihadirkannya calon-calon presiden itu sesuatu kalau menurut saya. Karena ingin komitmen itu tetap dilakukan. Tapi kemudian pengundangnya itu harus mempunyai komitmen yang beyond daripada orang yang diundang. Karena dia hari ini adalah orang-orang memegang otoritas atas pemberantasan korupsi. Iya. Dialah wali pemberantasan korupsinya. Jadi kalau dia ngundang orang untuk supaya, hai kamu itu harus pemberantasan korupsi, dia harus menunjukkan dirinya bahwa dia itu jauh lebih daripada orang yang, maksudnya kan gitu dong. Berani mengundang orang supaya lu punya komitmen, lu sendiri di mana komitmennya? Makanya kemarin Alex sama Gufron nggak ngomong, Pak ya. Gufron ngomong, Bang. Oh, Gufron ngomong. Nggak malu dia. Nah, itu dia, Bang. Kacau saya. Kaget saya, Pak. Saya pikir nggak ngomong mereka orang bisa aja. etik. Pancingannya bisa aja deh. Masuk tuh barang, Bang. Saya boleh ke belakang dulu dah. Mas Novel jangan salah, justru dia yang menjelaskan apa itu korupsi. Oh gitu. Iya, dia menjelaskan apa itu korupsi. Tapi bukan bagi dirinya. Enggak, kan? bukan bagi dia. Korupsi, Pak ya? Korupsi. Bukan korupsi. Ya? Korupsi makanya, bukan korupsi. Jadi yang bagian pertama itu, bagian kedua sebenarnya ketika diskusi mengenai undangan itu ada diskusi di luar itu Mas, itu di dalam. Ini kan tahun politik. Emang lu kerjanya cuma ngundang calon aja untuk ini? Yang udah lu lakukan apa? Untuk memastikan bahwa proses demokratisasi kita dan election kita ini tidak korup, jujur dan adil, itu apa yang udah lakukan? Misalnya bansos yang dipersonalisasi dan politisasi bansos. Anggarannya naik juga itu, Pak. Iya. Besar sekali naiknya. Mas Novel ingat nggak dulu kasus gubernur Sumatera Utara? Iya. Itu kan kena gara-gara isu bansos tuh. Iya. Emang lo pikir dalam bansos tidak ada korupsi? Iya. Itu pertanyaannya itu. Terus yang kedua, dari PPATK mengatakan dengan jelas ada 51 triliun transaksi yang mencurigakan, ada uang dari luar masuk ke sini. 179 tambah 30 sampai 50 triliun, 400 miliar. Dan pertanyaannya, KPK ngapain? Merasa etik, Pak. Lagi Kan merasa Dewas, Pak. etik. Iya. Karena yang menarik tuh keterangan PPATK, dia sudah memberikan data intelijen itu ke lembaga penegak hukum, salah satunya KPK. Iya. Dan disebut pula kalau tidak salah 13 laporan data intelijen itu disampaikan. Sekarang Jangan tanya belum sampai, Pak. Proses perjalanan. ya, jauh banget itu ya. Karena habis libur Natal sama tahun baru, Pak. Jadi agak terhambat. Apalagi angkanya 13. Loh, apa hubungannya? Jadi sebelum Iya, menilai gawat sekali, KPK ya. melakukan apa, ada pertanyaan kritis di situ. Iya, Ini jadi apa? Nah, itu yang menarik di situ. Nah, Belum lagi yang pemberitaan dari PPATK yang 36% iya. uang PSN, ya. PSN. Itu yang Program strategis nasional. proyek strategis program Ya. strategis nasional ya, itu masuk ke ASN dan Rekening politisi. Ya. Itu masalah serius, Pak. Dan itu potensinya korupsi kan? Jadi artinya ketika
KPK mengundang calon presiden, itu pertanyaannya kemudian lu sudah lakukan apa untuk mematikan proses jurdil itu? Ya, betul. Karena otoritasnya ada di dia nih. Betul, betul. Nah, itu yang menurut saya paling menarik untuk tambahin satu lagi ya. Terus diproses di sana tuh Mas. Diproses di sana itu para calon diminta untuk menjalankan atau punya komitmen seperti itu. Dan kalau menurut saya kalau analisis calon tuh ada 3 kualifikasinya tuh. Yang pertama ada calon yang menjelaskan kita sudah punya teladan. Disebutlah Pak Hugeng, disebutlah Bahrudin Lopa, disebutlah Pak Hatta, disebutlah Pak Artijo Al-Kautsar. Nah, itu teladan yang ditaruh di situ. Mestinya kalau itu menjadikan refleksi, apakah standar moral sang teladan itu masih ada di KPK? Gitu loh. Itu sebenarnya lagi nampar tuh. Betul. Yang berasa nggak yang ditampar itu persoalan yang lain. Satu itu. Terus kedua di situ dimasukin juga Mas ide-ide mengenai KPK ingin dibangun lagi marwahnya. Bukan sekedar independensinya. Independensi tanpa integritas. Nothing. Sesuatu yang membanggakan. Betul. Dan yang ketiga soal efisiensi pemberantasan korupsi. Ini jadi penting Mas. Jangan sampai biayanya jauh lebih mahal ketimbang hasil yang didapatkan. Tapi ada calon juga yang bicaranya soal seolah-olah problem korupsi itu selesai kalau gaji dinaikkan, kesejahteraan dinaikkan gitu. Tapi kita paham lah ya, kalau orang yang kayak gini kita paham sama seperti semua program Indonesia itu bisa selesai kalau dikasih makan siang gratis sama seperti kayak gitu kan. Bisa kayak gitu ininya. Yud, lu jangan ketawa-ketawa yuk. Ini serius ini saya ngomongnya ini. Agak keselak Pak. Tadi mungkin makan biji salak, bukan kulitnya. Bijinya. Ada calon lain yang juga melihat menariknya itu yang saya catat ya soal sinergitas. Sinergitas menjadi penting, tapi dia lupa di dalam undang-undang KPK itu punya kewenangan koordinasi dan supervisi. Betul. Itu artinya apa? KPK harus menjadi walinya pemberantasan korupsi. Harus mengkoordinir dan dikedepankan untuk melakukan itu. Betul. Menarik sekali itu. Tapi begini Pak, ada beberapa hal lain juga yang dibahas. Saya kira mengenai dengan bagaimana perspektif memandang proses penanganan korupsi yang memiskinkan pelaku kejahatan. Terus illicit enrichment, terus pembatasan uang tunai, dan ada beberapa lagi yang lain, dan itu bagus ya. Tapi kok saya nggak melihat hal-hal yang seperti itu disampaikan oleh pimpinan KPK ya? Nggak muncul itu. Nggak muncul. Betul, nggak muncul. Atau jangan pimpinan KPK lupa? Ini gimana itu? Ya kalau bagi saya Bang, kemarin itu adalah acara sebenarnya pengakuan dari pimpinan KPK bahwa mereka gagal memberantas korupsi sehingga mereka melempar permasalahan ini, melempar bola gitu kan kepada para capres. Nih kami ini begini permasalahannya ini kan, masa pimpinan KPK melempar masalah ya kan yang merupakan tugas mereka. Kan harusnya mereka mengatakan kami telah berhasil A B C D, KPK solid, KPK tidak ada permasalahan internal, KPK independen. Kan harusnya begitu kan. Ini malah KPK begini kami kekurangan ini koordinasi begini sebagainya. Ya akhirnya ya presiden dia capres-capres ini menjawab ya sesuai dengan pengalaman mereka Bang. Kita memahami ya bahwa misalnya kayak calon nomor 1 misalnya Bang Anies gitu ya. Ya kalau misalnya KPK ya beliau paham luar dalam lah ya kan. Apalagi backgroundnya beliau adalah akademisi ya kan, aktivis anti korupsi, pernah beberapa kali juga menolong membela KPK gitu kan. Gubernur, rektor pendidikan anti korupsi. Jadi dari pendidikan beliau paham lah. Kemudian Pak Prabowo Bang. Yud, suara lu kurang keras karena nggak masuk di sini. Kurang dekat. Kemudian Pak Prabowo Bang, ya kan? Pak Prabowo itu ya kita paham bahwa beliau latar belakangnya militer, kemudian beliau sekarang Menhan. Tentu kan melihat sesuatu kan kita lihat anggaran Menhan itu besar. Tentu beliau melihat real ya. Akhirnya yang terjadi ya beliau melihat bahwa mungkin melihat situasi bahwa ternyata gajinya kurang sehingga kesejahteraannya. Jadi saya pikir beliau lebih banyak ke kesejahteraan lah. Bahwa siapa tahu bagi beliau itu ada solusinya. Kemudian kalau misalnya nomor 3 Bang, ya kita tahu Pak Ganjar ini kan pernah di DPR. Ya kan? Kemudian Pak Ganjar pernah juga jadi gubernur. Ya, jadi memang pendekatannya berbeda. Jadi saya lihat beliau lebih ke teknis ya. Misalnya digitalisasi, ya kan? Misalnya undang-undang perampasan aset, bahkan ke Nusa Kambangan gitu kan bagi koruptor
penjara. Jadi memang semuanya tuh punya pandangan sendiri, Bang. Itu yang kemudian ya saya di dalam salah satu media ya berharap bahwa dari perbedaan di antara 3 orang ini memandang kasus korupsi dari capres ini ya, itu kan menjadi satu solusi yang bagus, Bang. Ya kan, bahwa nanti siapapun yang terpilih jadi presiden ya semuanya diambil gitu, termasuk memperkuat KPK ya kan, ada di Abang Benar regulasi seperti itu, sehingga ya apa namanya, jangan sampai nanti akhirnya ya parsial gitu kan. Namun sekali lagi ya bahwa KPK ketika mengadakan seperti itu, saya pikir ya pertama dari sisi kredibilitas tentu benar kata Pak BW ya udah turun gitu kan. Ya kemudian kedua ya hanya event gitu kan. Tapi sekali lagi Bang ya, walaupun istilahnya ini hanya formalitas dan sebagainya baik dari pandangan orang, ya istilahnya ada hal penting yang bisa kita dapatkan lah, bahwa setidaknya kemarin itu acaranya kita bisa melihat lebih dalam lah kan. Waktu debat pertama kan korupsi hanya bagian dari ada HAM, ada penegakan hukum ya kan. Setidaknya kemarin ada 2 kali mereka bicara Bang. Yang pertama di panggung selama 10 menit ya, kemudian ketika doorstop ya selama 5 menit, dan itu ada Pak BW gitu Bang. Dan saya hanya melihat Pak BW aja Bang, tiba-tiba yang lain hilang. Karena seperti itu. Dan gini ya Pak BW dan Pak Farid ya, mungkin nanti kita memberikan gambaran nih Pak BW dan Farid. Kalau kita melihat dari korupsi, induknya korupsi kan konflik of interest ya. Gitu. Betul. Dan kalau kita lihat dari integritas, kadangkala orang lupa dalam menjalankan suatu tanggung jawab. Untuk berintegritas itu cirinya orang itu punya rasa malu gitu. Hari ini dua-duanya problem besar dari kita. Di para pejabat ini nggak peduli konflik of interest, tabrak semua kebijakan, walaupun dirinya punya perusahaan jadi pejabat yang terkait itu tabrak semuanya. Gimana Farid kan dulu lama di bidang manajemen nih, Mas SDM. Kalau Farid supaya nabrak-nabrak Bang. Nabrak. Jadi gini Bang, ini sebenarnya sudah dipertontonkan juga Bang, artinya konflik of interest yang paling baru mungkin kayak misalkan salah satu capres gitu sudah diputus tuh waktu dia berkunjung dan bagi-bagi uang, dia sebagai Menhan. Ini sebenarnya terlepas dari isu politik Bang, tapi buat saya ini contoh yang nyata nih gitu. Bagaimana konflik kepentingan itu menjadi bias akhirnya gitu. Apakah ketika orang ini tadi bagi-bagi uang ini sebagai capres atau Menhan gitu. Dan ini sudah dibahas kan di podcast kita sebelumnya Bang. Kita sudah jelaskan tuh kenapa itu coy itu harus kita hindari gitu. Harusnya tadi kita bicara begitu, harusnya dia mengundurkan diri, sama dengan di KPK dulu Bang. Ketika kita memiliki konflik of interest terhadap kasus, kan kita akan memilih untuk tidak menangani kasus tersebut dalam arti pribadi Bang ya. Misalkan saya nangani kasus, ternyata misalkan saya kenal dengan salah satu pelaku atau calon tersangka gitu, kan dalam perjalanannya pasti kita akan membuat surat tuh bahwa kita pilih konflik kepentingan, maka kita mengundurkan diri dari penanganan kasus tersebut. Tapi dia bilang saya akan objektif dan menangani dengan jujur dan benar-benar, kan bisa gitu ngomong gitu. Manusia Bang. Antara janji dengan musim soalnya. Antara janji dengan aktualisasi agak-agak berbeda gitu. Dan apalagi nanti ketika ini agak sulit sekali Bang untuk kita berbicara bahwa kita bersih dari konflik of interest ketika kita memiliki konflik kepentingan di sana gitu. Jadi baiknya memang ketika ada suatu pun mundur. Bahkan gini, ini salah satu contoh yang real Bang. Ketika Firly lagi-lagi Firly gitu, ketika tersangkut kasus di KPK gitu Bang. Yang dia bertemu dengan calon tersangka Bang, orang yang pihak berperkara kira-kira begitu. Waktu itu dia jadi deputi, dia main tenis ya. Terus bertemu dengan salah satu petinggi partai gitu. Juga ya artinya itu sempat terjadi. Yudi waktu itu di sidang pertama tadi Bang, di Dewan Pertimbangan Pegawai Bang. Dia hadir Bang. Kan tidak, pertama kita kan undangan biasanya hanya tidak menyebut nama gitu. Jadi kasusnya apa kita nggak tahu Bang. Yudi sebagai ketua WP kan datang Bang, hadiri gitu. Ngadiri datang gitu. Lalu setelah hadir di serapat pertama gitu, keluarlah Yudi Bang. Langsung telepon saya. Di mana Rit? Kira-kira gitu. Saya ada di ruangan gitu. Dia datang ke ruangan saya gitu. Saya ajak ruang rapat, kita ngobrol. Dari obrolan panjang itu, Yudi akhirnya menyimpulkan Bang,
karena kan gua penyidik nih kata Yudi gitu. Iya. Kan yang jadi calon apa namanya akan disidangkan terperiksa adalah Firly, deputi gua. Berarti gua coy Rit. Benar juga. Tapi jadi Iya, betul. Ya kan akhirnya lo mau bilang alasan dan alibi dan alasan tipis-tipis aja tuh ya. tapi faktanya begitu Pak gitu. Dia mencari alasan gitu. coy gitu lah. Coy. Itu contoh sederhana gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ngaruhnya juga gitu. Tapi itu bukti apa tuh betapa Yudi ini menjunjung tinggi dari konflik of interest itu dia keluar. Akhirnya saya yang meneruskan waktu di sidang-sidang berikutnya saya yang menggantikan Yudi gitu. Karena sebetulnya saya waktu itu masih di Litbang ya. Yang Saya pencegahan. masih di Litbang KPK. Jadi belum masuk sebagai penyelidik gitu di Dumas belum. Jadi Yudi jadi itu contoh coy Bang. Dan tadi sedikit saya menanggapi dari Pak BW gitu terkait dengan komitmen dari negara maupun capres Pak gitu. Mungkin yang sering didengar gitu atau saya nonton podcastnya Bang Novel nih dengan Pak Faisal Basri gitu. Karena Bang bertanya tuh mencegah bukankah lebih baik gitu. Anggota DPR pun kan juga sering bilang kenapa sih nggak dicegah? Itu kenapa harus dengan penindakan gitu. Ya biar memang dia nggak ditangkap. Nah itu kan. ini analogi buat saya yang harus dijelaskan juga kepada masyarakat Bang. Biar masyarakat juga ikut melek dan paham. Kalau pencegahan ini kan dari pepatah Bang, mencegah lebih baik daripada mengobati kira-kira begitu Bang. Mencegah lebih baik daripada mengobati, saya setuju Bang. Saya setuju sekali dengan DPR, dengan siapapun yang mengatakan pencegahan korupsi lebih baik, betul Bang. Tapi ingat Bang, mencegah lebih baik daripada mengobati ketika kita dalam kondisi sehat Bang. Ya, itu yang orang lupa. Betul. Jadi ketika kita sehat Bang, kunci di situ ya. Jangan sampai sakit. Caranya apa? Olahraga, minum multivitamin, kan gitu. Kalau udah sakit jangan dicegah lagi, dia obati ya. Kan kira-kira itu yang harus kita lakukan dalam melakukan pencegahan jangan sampai kita sakit. Tapi kalau sudah sakit, kronis, kritis gitu, apalagi ada nggak gitu, lagi kritis gitu, terus tiba-tiba, oke cegah aja, caranya gimana? Yuk olahraga sana. Gak mungkin. Itu nggak terpikir sama saya. Jadi yang namanya kalau misalkan sudah sakit, korupsi di Indonesia ini kan udah sebegitu parah gitu. Terus kita bilang cegah nggak bisa. Yang namanya kalau you sakit, lu datang ke rumah sakit apa? Infus Bang, suntik itu udah pasti. Bed rest semua, dikasih obat pahit, makanan dibatasin, semua yang gak enak-enak. Kita biasa makan nasi kambing nggak bisa tuh. Ya kan nggak bisa tuh makan. Bahkan kalau sampai busuk pun di kaki diamputasi Bang gitu. Jadi mungkin cuma dicegah doang. Itu Bang, makanya orang itu saya bingung nih analoginya kemana otak ini orang kata orang DPR gitu yang pada pinter-pinter ngomong. Enggak, jangan-jangan memang analoginya mau menyesatkan. Itu kita harus mencerdaskan bangsa nih Bang gitu. Jangan disesatkan begitulah. Kalau kita lagi sakit udah nggak bisa lagi dengan cara cegah-cegah itu. Ada sekali itu. Gitu. Pak BW, sebagai penutup Pak BW untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Ini ada satu hal yang penting dan luput dalam perdebatan di paku integritas itu, yang harusnya itu dijelaskan. Hari ini berkembang, teman-teman kan yang saya dapatnya dari teman-teman nih, yang disebut dengan strategic corruption itu. Itu Pak BW yang ngajarin kita kan? Tadi Pak BW nggak interupsi kemarin Pak, interupsi. Gimana tuh Pak BW? Strategic corruptions itu taksonomi korupsinya, polanya tuh beda, bukan sekedar state capture corruption. Kan ada kemampuan geopolitik yang bekerja, yang memang itu proxy war mereka untuk menghancurkan. Jadi satu negara, Mas, sebut itu dilakukan kalau mau disebut Cina, Rusia, Qatar dalam permainan bola kemarin. Kemudian Rusia dalam perang kemarin dia menggunakan suplai energinya itu mempengaruhi Eropa, dan Cina untuk mengamankan obor one belt one road itu dia kemudian memberikan insentif yang bisa kita bilang suap itu untuk mempengaruhi kebijakan negara. Nah, strategic intervention itu dimainkan oleh negara sebagai proxy war. Dan Indonesia itu adalah salah satu mata rantai yang menjadi korban. Nah, itu nggak muncul. Dan kebayangkan kalau itu isu pertahanan itu tiba-tiba. Bisa kemana-mana, Mas. Bisa integritas. Nah, maksud saya mestinya KPK memberikan ini nanti ada jenis baru, kau harus siap-siap. Nah, baru itu standing position KPK naik. Tapi sudahlah, kita tunggu aja Mas Novel kalau nanti jadi ketua KPK. Waduh. Amin. Atau gubernur DKI? Bisa juga lah. Baik, sebelum kemana-mana kita sudahi dulu. Terima kasih, diskusinya menarik sekali. Semoga apa yang Pak BW sampaikan itu kemudian didengar, walaupun belum terlambat kan Pak BW. Calon presiden kan masih bisa mendengar. Baik, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.